Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semua ya. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kalau gitu sebelum kita mulai belajar kita berdoa dulu ya. Silakan kepada Aziz pimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa. Baik. Selesai. Baik, Bapak akan absen dulu ya. Muhammad Faisal, Iya Pak. Bagas, Adil Pak. Randy. Izin katanya Pak. Oh dia izin. Orang tuanya sakit. Oh orang tuanya sakit ya. Semoga orang tua Randy cepat sembuh ya. Amin. Ilham Azizi. Iya. Baik. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai pengenalan Windows 7. Nah, ada nggak yang bisa menjelaskan kembali apa saja yang kita pelajari minggu lalu? Baik, kepada Aziz, coba Aziz jelaskan Aziz. Iya Pak. Iya. Yang saya ingat kalau Windows 7 itu adalah Windows setelah Windows XP. Windows 7 itu hadir tahun 2004. Pertama kali hadir tahun 2004 dan Windows 7 itu adalah merupakan Windows yang lebih kompleks dari Windows XP. Mungkin itu yang dapat saya ingat. Baik, pintar sekali Aziz. Coba beri tepuk tangan untuk Aziz. Pintar. Jadi Windows 7 itu adalah Windows yang keluar pada tahun 2004 setelah Windows XP. Dan Windows 7 itu lebih gampang pengoperasiannya daripada Windows sebelumnya. Baik, minggu ini kita akan membahas tentang tata cara menginstal Windows 7 di komputer. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak gimana cara kita menginstal itu Windows 7 itu ke komputer? Ada yang bisa ngasih tahu nggak kita gimana sih caranya buat install Windows 7 itu? Coba Bagas tahu nggak Bagas? Cara install Windows 7 bisa dilalui dua cara Pak. Nah, apa aja tuh caranya Bagas? Bisa melalui flash disk dan Ya. bisa juga melalui kaset DVD. Oh ya, kaset DVD. Benar sekali yang dibilang sama Bagas ya. Kita untuk kali ini menggunakan DVD R ya. Jadi DVD R itu memiliki memiliki beberapa fungsi. Salah satunya untuk membarning Windows, membarning file-file, audio, musik, segala macam, data-data kita, foto-foto mungkin yang hobi foto-foto di sini. Dan terus kita juga untuk mengaplikasikan CD itu tidak terlalu susah gitu, tinggal pencet, masukin gitu CD-nya. Baik. Cara menginstal Windows itu yang pertama kita kan ngeburning Windowsnya ke dalam bentuk DVD. Setelah itu kita masukkan ke komputer, lalu kita mengatur BIOSnya untuk booting ke CD. Nah, lalu kita akan muncul dengan tampilan Windows Loading Files. Nah, setelah itu akan tampil welcome-nya. Nah, kita langsung mengisi username-nya, membagi partisi. Nah, partisi tahu nggak? Ada yang tahu nggak apa itu partisi? Coba Faisal, tahu nggak Faisal apa itu partisi? Nyimpan file Pak. Benar sekali Faisal, tapi masih ada yang agak kurang ya pengertian partisinya. Ada lagi nggak yang bisa menambahkan jawaban dari Faisal? Bagas. Ya, silakan Bagas. Apa itu partisi Bagas? Partisi itu sendiri tempat pembagian memori dari hard disk. Dan situ terdapat dua bisa kita bagi dua. Yang pertama untuk Windows itu sendiri dan yang kedua untuk kita menyimpan file. Nah, udah Bagas?
saja Pak yang saya jelaskan. Baik, coba kasih tepuk tangan untuk Bagas. Ternyata Bagas pintar sekali ya. Jadi partisi itu adalah yang namanya juga part ya kan. Part itu otomatis dibagi-bagi gitu. Nah, karena dibagi-bagi, kita nanti bisa membagi untuk Windows-nya, bisa juga untuk file yang bakal kita simpan, bakal kita gunakan. Misalnya kayak, mau masukin foto ke situ gitu. Nah, jadi untuk Windows 7 sendiri membutuhkan kira-kira 60 GB untuk harddisknya, dan untuk drivernya juga membutuhkan kira-kira 5-6 GB, berarti kira-kira 66 GB untuk partisi C. Tapi direkomendasikan untuk membuat 100 GB, soalnya nanti dari 100 GB itu bakal diekspansi lagi buat sistem reserved namanya. Nah, setelah itu, setelah ke sistem setelah ke bagi partisi, nanti kalian akan dihadapkan dengan loading files, Windows loading files. Nah, itu Windowsnya sedang proses menginstal. Nah, pada saat menginstal itu biasanya bisa memakan waktu setengah jam sampai sejaman, tergantung dari spek kita sendiri. Kalau misalkan kita pakai CPU yang lumayan wow gitu, dia bakal cepet gitu. Dan juga termasuk harddisk ya, kalau misalkan kita menggunakan harddisk emang agak lama, tapi kalau menggunakan SSD dia bakal lebih cepat. Nah, selanjutnya setelah loading itu kita bakal menemukan restart sampai 3 kali atau sampai 5 kalian lah untuk itu. Jadi setelah restart yang terakhir, dia bakal selesai memasukkan username lagi untuk PC-nya. Setelah itu Windows akan langsung memuat halaman utama. Nah, setelah sampai di halaman utama, Windows sudah bisa digunakan. Tapi masih belum ada driver apa-apa. Nah, setelah itu kita diharuskan untuk menginstal drivernya. Nah, driver itu sendiri adalah sebuah aplikasi untuk menjalankan sebuah program. Contoh seperti Microsoft Office, WinRAR, Direct3D. Nah, itu salah satu drivernya gitu. Lalu untuk mengecek apakah driver tiap Windows itu kan berbeda. Nah, untuk mengeceknya itu kita bisa lihat di device manager. Nah, tipe apa yang kita gunakan, bisa kita lihat di device manager. Jadi setelah Windows terinstall, kita harus menginstal drivernya. Nah, drivernya itu bisa kita dapatkan di Google, pokoknya di internet gitu. Nah, setelah drivernya terinstall, barulah komputer siap digunakan. Baru kita bisa mengisi aplikasi kayak Google, Mozilla, atau VPN atau apapun itu. Nah, jadi gitu caranya buat menginstal Windows. Nah, tapi setelah kita menginstal driver, kita diminta untuk merestart Windows kita beberapa kali. Itu untuk memastikan bahwa driver benar-benar terpasang di PC kita. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baik, nggak ada ya. Untuk tugas minggu depan kita bakal praktek, jadi tolong bawa CD-nya ya. Bawa CD-nya, kita bakal praktek. Sebelumnya juga kalian bisa baca-baca juga di buku pelajaran bagaimana cara menginstal Windows yang tepat. Nah, selain dari yang Bapak jelaskan tadi, mungkin ada di antara kalian yang udah mengerti bagaimana caranya, lebih tahu. Jadi Bapak harap untuk praktek besok sudah ada ya CD-nya. Baik, jadi materi kita hari ini cukup segitu saja. Untuk kalau ada hal-hal lainnya bisa langsung ditanyakan ke nomor HP Bapak ya. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.